Sontak saja para peserta baksos berteriak histeris. Suasana yang tadi hening mendadak mencekam, tapi di saat bersamaan terdengar pula suara teriakan panitia dan para warga YG masih terjaga yang meneriakkan agar jangan sampai terbangun dari tidur karena kain kafan tersebut adalah perwujudan dari Leak, makhluk gaib yang akan menarik siapa saja yang berani bangkit dari tidur untuk dibawa ke alam gaib dijadikan budak. Leak tersebut berterbangan mencari korban. Waktu terasa sangat lama sekali di mana intimidasi dari makhluk gaib tersebut terus-menerus sambil sesekali terdengar suara tertawa lirih yang menyeramkan dan menggigitkan bulu kuduk. Hi. Bahkan pedanda atau pemuka adat setempat pun tidak sanggup untuk menetralisir keadaan karena saking kuatnya energi dari makhluk gaib tersebut. Hingga jalan satu-satunya adalah kami semua disuruh untuk tetap tidur atau tiarap agar tidak ditarik dan menunggu sampai makhluk gaib tersebut pergi, karena mereka tidak dapat terbang rendah apalagi sampai menyentuh tanah. Saya yang saat itu masih di balik sleeping bag sudah gemeteran gak karuan dan baju basah oleh keringat dingin akibat suasana menegangkan tersebut, tapi teman di sebelah tetap tenang saja seperti sudah terbiasa dengan hal tersebut. Sampai akhirnya drama mengerikan selama lebih dari sejam itu akhirnya berakhir juga. Makhluk tersebut akhirnya pergi dengan sendirinya, bukan karena suara kokokan ayam atau apapun. Tapi karena tidak mendapatkan korban untuk dibawa ke alam gaib untuk dijadikan budaknya. Saat kejadian tersebut gak sedikit dari kami yang saking takutnya sampai ngompol di celana. Setelah makhluk gaib tersebut pergi, saya akhirnya bisa terduduk dan mengamati sekitar. Ada yang menangis gemeteran karena saking syoknya. Karena bisa saja nyawanya melayang, bahkan ada juga yang diketawain karena ngompol di celana dan ternyata tidak sedikit yang mengalami hal tersebut. Teman saya bercerita, kalau di pedesaan masih banyak penganut ilmu beginian. Mulai dari yang sekedar malih rupa jadi wujud binatang hingga yang paling sakti seperti kejadian yang dialami. Dalam kasus ini, para leak yang datang karena merasa terusik oleh orang luar yang melakukan baksos, dan mereka menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya. Jika saat itu ada yang berani melawan, maka bisa jadi akan terjadi adu ilmu. Adu sakti calon arang juga sering diadakan pada upacara tertentu, di mana para penonton tidak boleh datang telat dan tidak boleh pulang sebelum selesai dan yang datang telat jangan pernah ikut nonton jika masih sayang nyawa. Hari berikutnya kami menginap di sekitar area pura desa saja, takut terulang kejadian semalam. Saya kebagian jaga malam dengan kawan, karena panitianya sebagian itu kakak SM aku dulu. Jadi agak longgar dikitlah bisa sambil merokok. Aku mulai mengenal rokok setelah lulus SMA, dan rokok itu aku beli dari uang hasil keringatku, bukan meminta-minta. Hanya saja papaku meminta agar aku jangan sekali-kali merokok di depan adekku yang kembar. Kunyalakan rokok Marlboro merah yang sore tadi, sengaja diam-diam aku beli saat akan mandi di sungai, nikmat rasanya. Bagi rokoknya bro. Begitu kata kawanku yang ikut jaga tenda malah itu. Sesekali kakak panitia lewat dan sedikit kesal berkata, dasar kalian ini. Udah tahu dilarang merokok, mulai ospek sampai selesai baksos, ini malah ngerokok. Mana sini minta sebatang rokoknya. Setelah itu berlalu meninggalkan kami. Lagi enak-enaknya menikmati nikotin yang merasuk ke paru-paru, teman jagaku berkata, lihat bro. Itu di sawah ngapain ada orang bawa obor ya? Saya, mana bro? Dipto, itu lihat di sawah depan itu bro. Saya, melihat lagi dengan seksama sambil sedikit memusatkan mata batin. Coba lihat lagi Dip, itu obor napa ndak ada orang yang pegang kayak cuman api melayang doang. Dipto, iya, tadi kayak ada orangnya. Sekarang cuman api doang. Saya, udah biarin aja itu ke Mamang atau ada beberapa orang bilang Banaspati. Dipto, mereka mau kemana ya kira-kira? Saya, mana saya tahu bro? Coba aja teriak dari sini tanyain. Dipto, kampret. Entar kayak kejadian kemarin lagi. Saya, ya udah. Bangunin yang lain Gi, udah 2 jam. Sekarang giliran kita tidur. Dipto pun membangunkan teman yang lain untuk menggantikan tugas kami jaga malam. Sialnya aku malah kebagian di tengah-tengah tenda. Karena tenda kami di bawah dipakai buat mereka yang sedang halangan, maka kami nyampur dengan grup lainnya. Dip, kamu aja di tengah sono, aku yang pinggir ya. Dipto pun membalas, ogah. Koe aja bro, entar ndak kuat ya grepe-grepe itu cewek.
Akhirnya dengan terpaksa kulangkahi teman-teman yang sudah tidur di dalam tenda. Tenda ini luas, beratapkan terpal besar bisa muat 20 orang di dalamnya. Aneh. Ini si Theo ngapain bikin jarak sama grup yang punya tenda? Jaraknya malah bisa cukup untuk 2 orang dan kutawarkan Dipto untuk bareng di tengah tenda karena masih cukup ruang. Dipto menyanggupi permintaanku, tapi tetap saja tepat di sebelah kananku cewek dari grup pemilik tenda ini. Hawa pedesaan di tengah malam ini dingin sekali, terdengar suara jangkrik bersahutan dan kawanku yang sedang jaga di depan tenda asyik mengobrol. Aku kedinginan di balik jaketku, terutama bagian kaos kaki yang sengaja aku lepas agar tidak bau ikan asin satu tenda hehehehe. Suara gigiku yang gemeretak karena menggigil ternyata membangunkan gadis cantik di sebelah kananku. Kamu kedinginan ya? Iya nie. Selimutnya udah mentok sampai Dipto aja kataku. Lalu gadis itu membalas lagi ucapanku. Dian, aku Dian. Kamu siapa? Saya, J. Santoso, ku jabat tangannya yang halus. Dian, udah sini merapat dekat aku aja. Saya, Dutch. Maaf, saya malu Dian. Dian, halah. Sambil ditariknya badanku agar bisa satu selimut, sini udah daripada sakit besok. Saya, maaf. Jadi ngerepotin kamu, canggung dan kikuk jika berhadapan gadis secantik ini. Dian, ya udah. Ayo tidur, besok pagi kita ada senam pagi sebelum acara ke balai desa. Saya, iya. Makasih ya Dian. Dian pun membalikan posisi tidurnya memunggungi aku yang sudah mulai hangat di dalam selimut. Tanpa banyak tanya tiba-tiba Dian menarik tanganku dan dilingkarkan tanganku di perutnya. Persisi seperti sepasang suami istri yang tidur dengan mesra. Kemudian Dian hanya berkata pelan. Udah. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ayo lekas tidur. Anehnya, saat itu sama sekali tidak ada nafsu yang menguasai hati dan pikiranku. Bayangkan tidur bareng dengan gadis Bali asli, kulit putih mulus, dagu sedikit lancip, hidung mancung. Jika melihat sekilas mirip Zaskia Meka, tapi ini lebih cantik lagi menurutku. Paginya, aku jadi bahan omongan satu tenda, cie. Ada yang menang banyak nih semalam. Ada pula yang nyeletuk, padahal semalam sama Dian, nggak boleh ada yang tidur dekat, dia harus buat jarak. Ini teman satu malah enak, bisa curi-curi kesempatan tidur berpelukan. Aku hanya bisa cengar-cengir nggak jelas saat itu dan di malam berikutnya, Dian tahu aku tidur dengan posisi beda dari kemarin berada di antara teman yang lain. Maka Dian pun juga memilih untuk berada di tengah kawannya. Sempat aku tanyakan ke Dian dan dijawab, kalau boboknya bareng kamu enak gak mesum kayak yang lain. Lagi-lagi aku hanya bisa cengar-cengir gak jelas menyembunyikan rasa kikuk dan canggung sambil batin. Ngapain juga aku nanya beginian ke Dian? Ternyata kejadian saat bermalam di balai DA tidak berhenti sampai di situ saja kawan. Teror kembali berlanjut dan membuat kekacauan di grup kami. Pada hari terakhir saat penutupan Baksos malam harinya merupakan malam yang indah dan diisi dengan berbagai acara YG meriah hingga menjelang fajar. Alhasil ketika sebelum pamit pulang kami semua mendengarkan ceramah dari kepala desa, pemuka adat setempat dan aparat kepolisian tentu di keesokan pagi harinya banyak peserta Baksos yang kelelahan akibat kurang tidur. Efek kelelahan tersebut ternyata berakibat fatal. Pikiran yang kosong mengakibatkan makhluk astral mudah masuk ke dalam diri, sehingga akhirnya satu persatu peserta Baksos mengalami kesurupan, kerauhan dalam bahasa Balinya, yang akhirnya berujung pada kesurupan massal di tengah ceramah. Akibatnya acara yang sedianya akan ditutup dengan hikmat dengan sangat terpaksa akhirnya dibubarkan. Karena para pemangku adat yang hadir dan berjumlah sepuluhan orang kewalahan mengatasi kesurupan massal tersebut. Acara pun menjadi kacau balau. Sebenarnya saat apel pamit kepada para tetua desa dan yang terkait di dalamnya, saya merasakan hawa kesedihan dan juga terasa sumpek, serasa tempat ini dipenuhi sangat banyak orang yang ikut berdesak-desakan bersama kami. Bahkan teman saya satu kelompok yang awalnya masih ikut mengomentari karena mulai banyak yang kerauhan kesurupan. Terlihat sudah kelelahan dan ketika akan duduk malah terjadi kesurupan pada dirinya. Saya menoleh ke arah dia dan ternyata dia juga ikutan kesurupan. Tiba-tiba saja dirinya cekikikan tidak jelas dengan nada melengking yang membuat bulu kuduk berdiri, terkadang menangis minta tolong bahkan tak jarang matanya melotot menyeramkan menatap saya, membuat saya segera memanggil pemangku adat untuk membantu.
Karena semakin banyak yang mengalami kesurupan, akhirnya kami dibubarkan dengan terburu-buru naik ke truk. Pemangku adat berkata, apabila kami telah keluar dari desa tersebut maka pengaruh kesurupannya akan hilang dengan sendirinya. Setelah diinfokan demikian, saya bersama teman-teman yang lain tanpa berpikir dua kali segera berhamburan naik ke truk. Tujuan kami adalah keluar dari desa yang menakutkan ini, dengan harapan kesurupan teman-teman saya segera selesai. Suasana kisruh dan ricuh memenuhi udara, suara lengkingan teriakan terdengar di mana-mana. Kacau balau semua, kami yang tidak kesurupan membantu yang kerasukan naik ke atas truk termasuk saya. Di atas truk, suasana tidak bertambah lebih baik, kami semua didera kepanikan dan ketakutan yang amat sangat. Kejadian tersebut terekam seperti adegan slow motion di mata saya, bahkan salah satu peserta cewek yang kesurupan membuat ulah dengan mencoba melompat dari truk yang sedang melaju kencang di jalanan pedesaan. Beberapa teman yang ada mencoba menahan dan memegangnya tapi, Masya Allah, tenaganya seperti badak liar. Seorang teman saya bernama Ramli, seorang lulusan pesantren di daerah Jombang Pasuruan langsung merangsek masuk di antara kami semua yang sedang sekuat tenaga menahan yang kesurupan. Ramli langsung menekan jempol tangan yang kesurupan sambil mulutnya komat kami terus-menerus membaca doa-doa. Kejadian tersebut sungguh mencekam, yang kesurupan sampai teriak-teriak, panas, panas, dan berteriak jika doa tidak dihentikan si wanita akan dibawa lari nyawanya oleh sang makhluk. Namun Ramli tak bergeming. Mulutnya terus mengeluarkan ayat-ayat doa, hingga akhirnya batas desa mulai terlihat, dan ketika mendekati batas desa tersebut, satu fenomena yang tidak akan saya lupakan terjadi. Teman yang kerasukan tadi berteriak keras dan dari ubun-ubunnya keluar asap putih tipis, disertai bau sangit seperti daging yang hangus terbakar. Ia pun akhirnya lemas dan kemudian tak sadarkan diri. Setelah sedikit sadar lalu diminumkan air mineral yang sudah ditiupkan berisi doa, air doa itu pun diusapkan ke wajah teman tadi, sejurus kemudian dia benar-benar sadar dan bingung serta merasakan kelelahan, mengapa dirinya sudah ada di atas truk. Ketika diceritakan apa yang terjadi dirinya malah nggak percaya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh pemuka adat sebelumnya, teman-teman yang mengalami kerasukan tersebut benar-benar sadar dan pulih dari kerasukannya setelah truk kami melintasi batas desa. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagiku kawan. Jika kalian sempat menemukan cerita ini di blog lain tentang ceritaku ini, maka itulah ceritaku yang diceritakan ulang oleh kawanku yang sesama blogger. Di situ kalian sedikit menemukan jawaban tentangku kawan. Hari-hari berikutnya kulalui sebagaimana mestinya seorang mahasiswa baru, mulai beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan dan juga jam kuliah yang diadakan mulai sore jam 5 hingga jam 10 malam. Tak terasa satu semester telah berlalu, nilai IPK-ku cukup lumayan dan di semester berikutnya aku diberikan tawaran oleh papaku jika dibiayai 4 tahun sudah harus lulus tapi jika mau santai lebih baik kuliah aku bayar sendiri dan aku lebih memilih kuliah sambil kerja. Tak tanggung-tanggung langsung kuambil cuti 2 semester, berkelana dari satu tempat kerja ke tempat lainnya. Aku lebih sering tidak betah kerja di suatu tempat, mungkin karena aku belum mandiri dan hidup pasih bersama orang tua jadi timbul penyakit malas. Entahlah. Yang jelas saat memasuki tempat kerja baru, aku cepat akrab dengan para senior tapi entah mengapa di tempat kerja aku merasa singuk dan gerah seperti ada yang tidak beres di tempat itu. Setelah aku mengembara setahun penuh pindah-pindah kerja, ujung-ujungnya malah aku kembali ke rumah dan ikut menjalankan bisnis yang telah dirintis papaku. Setelah cuti setahun, aku jadi tertinggal dengan kawan-kawan SMA yang seangkatanku, beruntungnya aku malah mengenal lebih banyak kawan-kawan baru. Salah satunya kawan berdarah Arab yang logat Surabayaan totok, kental, sebut saja Arab karena aku sering memanggilnya dengan Arab. Dia ini memang salah satu sohib tergilaku, karena Arab ini tahu betul seberapa buruknya sifat liar kami saat itu. Bukannya sombong, salah satu contohnya, di zaman itu tentu dugem menjamur tempat dugem layaknya cendawan di musim hujan dan salah satu kegiatan famous muda-mudi di Bali ya jelas dugem jika yang lain harus merogoh kocek untuk menyogok security agar bisa masuk ke tempat dugem, maka aku dan Arab serta si Asi ini selalu free bahkan free minuman sebotol saat di dalam. Itu terjadi hampir di semua tempat dugem di kawasan Kuta. Padahal tiket masuk per orang 50 Rp sudah dapat bir ukuran large kala itu, namun mereka menyogok security agar dengan 50 Rp bisa masuk 2 orang walaupun tidak dapat free drink yang penting bisa masuk. Kalau lagi bosan biasanya kami bertiga ke sana,
Aku, Arab dan Adi cuman sekedar nongkrong di Monumen Bom Bali 1 yang saat itu belum berpagar seperti sekarang. Nah, Adi ini orangnya santai sekali kawan, dia ini orang kepercayaan di tempat kerja papaku jadi aman kalau aku pergi sama dia. Anehnya saat nongkrong di Monumen bekas bom Bali pertama ada saja kawan dari si Adi ini yang datang obrol basa-basi kemudian pergi dan balik lagi sudah membawa beberapa botol bir terkadang juga hanya rokok dari kawan Adi yang lain bahkan tak jarang minuman merek mahal sebotol penuh masih tersegel kami dapatkan free tanpa mengeluarkan uang. Cukup berangkat motor ada bensin buat pergi pulang saja sampai lokasi sudah ada yang menyuguhkan. Bahaya ini jika si Arab mampir trade ini bisa habis dikupas aibku, lebih baik tak kulanjutkan bagian masa silamku yang buruk ini. Aku sebenarnya masih ngeri dengan kejadian bom Bali pertama dan kedua, takut kejadian lagi dan agak ngeri dengan penunggu di sana. Memang di bom Bali pertama sudah diadakan upacara mencaru besar-besaran untuk menenangkan arwah yang penasaran dan mengembalikan mereka ke alamnya. Anehnya aku merasa mereka itu masih ada di sana, namun sudah tenang karena mendapatkan tempat yang layak. Masih ingat betul ketika kejadian bom Bali pertama. Kami paginya datang ke lokasi bekas pengeboman malah disodori sarung tangan latex ukuran besar dan satu kresek besar warna merah. Kata petugas yang membantu di situ, daripada cuman lihat-lihat tapi tak ada gunanya mending ikut bantuin. Ingat betul, aku langsung kembalikan saja semua peralatan yang diberikan lalu balik arah pulang sambil bilang ke kawanku, nanti malam mereka akan penasaran jadi lebih baik nggak usah ikut daripada nanti malam dicariin ke rumah. Kembali ke kampus, saat itu bangunan masih bangunan lama dan akan direnovasi. Dapat aku rasakan kuatnya hawa makhluk gaib di situ. Mulai kuliah ini malah aku jarang sekali melihat penampakan, bahkan hanya seperti orang awam yang tiba-tiba bulu kuduk merinding disko jika lewat tempat yang wingit atau angker. Aku sudah jarang melakukan wirid dan puasa malah sholat 5 waktu sering bolong gak karuan. Di sini saya merasa sedikit aneh, di mana penglihatanku terhadap makhluk astral ini berubah jadi ada suara aku sendiri dari dalam hatiku, yang memberitahukan di mana letak posisi makhluk astral dan seperti apa rupanya. Ada untungnya, jadi tak perlu melihat mereka, hanya yang mengganjal hati dan pikiranku sedari dulu adalah apa untungnya. Kalau cuma bisa lihat doang? Kecuali, apa yang aku miliki ini ada manfaatnya maka akan kugunakan menolong mereka yang membutuhkan sebisa yang aku mampu. Tapi kalau cuma lihat doang dan gak ada manfaatnya ya lebih baik tidak usah. Di masa perkuliahan ini kehidupan kami sekeluarga ditempa kembali dengan suatu ujian yang teramat berat bagi kami kawan. Ujian itulah yang akhirnya merubah jalan hidup dan membentuk karakterku serta kepribadianku seperti sekarang ini. Sangat berat sebenarnya untuk mengulang kembali ke masa itu kawan, tiap kisah yang ku ceritakan dalam aksara ini. Aku merasa sebagian dari diriku kembali ke masa itu dan cukup menguras tenagaku terutama kisah yang akan aku ceritakan ini. Bersiaplah kawan. Masih membekas di ingatanku, tahun 2009 adalah awal permulaan kisah. Tamu papaku yang sudah langganan order tiba-tiba kejatuhan durian runtuh alias dapat duit yang katanya hasil sitaan dari pemerintahan Irak karena anak dari kawannya yang seorang tentara di sana. Semuanya tampak meyakinkan dan sangat sempurna, tapi sebenarnya aku sudah memperkirakan ini merupakan tipu daya yang teramat licik. Jika kalian mencari tentang kasus penipuan black dollar maka kedua orang tuakulah salah satu korbannya. Di sini aku tidak ikut hanya mantau berdasarkan cerita saat itu. Hingga akhirnya habis semua harta benda yang kedua orang tuaku miliki. Maaf sebelumnya. Aku tak jadi menceritakannya di sini, karena aku ini hanya orang kecil dan saat itu kasus black dollar banyak oknum berkuasa yang bermain. Kami akhirnya jatuh miskin dengan teramat sangat. Padahal sedari awal sudah sempat aku katakan kalau ada yang salah dengan tawaran yang diberikan bahkan sampai proses berlanjut aku tetap berusaha untuk meyakinkan agar tak melanjutkan lagi karena akan sia-sia saja. Namun yang terjadi aku malah dimaki, dikatakan tak tahu diri dan sok menasehati orang tua. Akhirnya aku memilih diam dan hanya mampu berkata pada Tuhan agar ditunjukkan jalan sebenarnya. Selama kejadian tersebut tak jarang papaku mendatangi orang pintar untuk membantu memuluskan usahanya, namun anehnya aku tak pernah diajak ikut karena aku sendiri dimusuhi karena menentang. Pernah sekali aku diajak ke orang pintar tapi baru sampai di depan gerbangnya aku sudah diusir oleh orang pintar tersebut layaknya aku seorang yang teramat hina dan hanya papaku yang boleh masuk. Aku pun pergi meninggalkan papaku dan mencari warung terdekat untuk
Sekedar ngopi dan ngerokok. Bukannya aku sombong kawan semua, aku hanyalah manusia biasa yang rendah diri. Jujur batinku kala itu sedikit bergejolak ketika disuruh mengantarkan papaku ke orang pintar tersebut, sempat terbesit dalam hati sehebat apa sih orang pintar itu dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak lain Tuhan semesta alam. Astagfirullahalazim, seketika aku beristighfar sebanyak-banyaknya dalam batinku atas kesombonganku. Dalam lamunanku ketika di warung kopi tiba-tiba batinku membisikkan dan terjadilah percakapan. Batin, sudah tak usah kamu anggap dan kamu yakini, bersandarlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian batinku yang berbisik berkata lagi, kamu tahu kenapa diusir tadi? Saya, sambil berkata sendiri dalam hati, emang kenapa aku diusir? Aku juga ingin tahu cara kerja mereka bagaimana? Batin, itu karena keimananmu yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga jin itu takut padamu. Saya, kenapa harus takut? Malah kayaknya kalau mereka menampakkan wujud atau mungkin keahlian sihirnya justru aku yang ciut nyali. Batin, saat kamu di depan gerbang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta 1000 malaikat di belakangmu dengan posisi bersiap meluncurkan anak panah api, jika mereka berani melukaimu. Saya, hahaha. Lucu kamu itu kayak drama sinetron saja. Batin, kamu tak percaya omonganku? Aku ini suara hatimu paling murni yang terhubung langsung oleh ilahi. Saya, bohong. Sakarepmu, bisa jadi kamu ini jin fasik yang sengaja memperdaya imanku. Sudah pergi sana dari batinku. Ya begitulah kadang aku juga merasa aneh berbicara dengan suara batinku sendiri kawan, tapi agak aneh juga karena saat itu tidak 1-2 orang pintar yang didatangi oleh papaku dan anehnya rata-rata sedikit menyinggungku karena aku ini dikuasai jin sesat, walaupun aku tak ikut ke sana. Ya, saat itu fase terburuk yang kuhadapi. Dalam fase ini aku sempat ditugaskan untuk menjaga rumah tamu papaku yang lainnya. Rumah sewaan ini besar dan megah, tumben bule nyewa rumah yang lebih mirip istana bagiku. Bayangkan saja tanah seluas 6 ar diisi bangunan seluas 5 ar plus berlantai 2, apa nggak besar itu rumah? Setelah diberi mandat aku merasakan ada yang tak beres dengan rumah ini walaupun aku belum pernah melihat rumah kontrakan tamunya papaku ini. Minggu pertama tugasku hanya menyalakan lampu seluruh ruangan saat menjelang maghrib dan mematikan lampunya saat pagi. Hari pertama dan kedua tak ada gangguan, hanya berpikir kenapa tamu ini kontrak rumah tapi tak ditempati. Di hari ketiga keganjilan mulai terjadi, dari saklar lampu kunyalakan satu persatu, total ada 7 kamar belum termasuk ruang keluarga dan ruang makan serta halaman belakang. Tiap kamar sudah ada kamar mandi. Saat kunyalakan kamar No. 3 tiba-tiba wastafel di kamar mandi airnya nyala, namun ketika aku masuk kamar mandi dan ingin mematikan air ternyata berhenti sendiri dan sekonyong-konyong pintu kamar mandi menutup sangat kencang dan terkunci. Deg-degan serta peluh membasahi wajah aku, mulai merasa takut, entah keberanian dari mana tiba-tiba aku berteriak. Dasar setan keparat. Koe kira aku takut? Bukain ini pintu, aku hanya melaksanakan tugas, jangan usil. Pintu yang tadinya terkunci tiba-tiba bisa kubuka dan kulanjutkan pekerjaanku sampai selesai. Selama menyelesaikan pekerjaanku hatiku malah merasa emosi tak jelas, bukannya takut, aneh bukan? Minggu berikutnya aku malah disuruh menempati tempat itu kawan, kali ini papaku ikut menemani bermalam. Saat waktu belum menunjukkan tengah malam, kami yang asyik sedang nonton TV. Kuarahkan pandanganku ke ruang atas karena di ruang atas ini ada semacam space berbentuk persegi untuk melihat ruang TV yang ada di bawah. Kutengadahkan kepalaku ke atas dan kulihat dengan jelas sesosok makhluk hitam besar seperti monyer bermata merah menyala dan memandangi kami. Aku yang kaget melihatnya langsung berlari ke lantai 2 melihat keadaan yang ternyata disusul oleh papaku. Sesampainya di atas aku tak melihat penampakan tersebut. Papaku lalu bertanya, ada apa Le? Kok tiba-tiba ke atas kayak mengejar sesuatu? Aku pun menjawab, ada genderuwo tadi Pak, pantesan tamunya nggak mau tinggal di sini. Udah kalau kamu nggak berani mending batalin aja, besok papa bilang ke tamunya. Papaku menimpali ucapanku. Saya, nggak usah Pak. Besok aku jaga sendiri aja di sini, nggak apa-apa kok. Papa, udah lebih baik nggak usah aja kalau gitu, mending batalin aja nunggu rumahnya. Saya, nggak Pak. Aku masih penasaran dengan penghuni di sini, mereka maunya apa? Papa, udah jangan sombong kamu. Pakai nantangin segala. Saya, aku bukan nantangin, cuman pengen tahu aja nggak lebih.
Papa, dikasih tahu orang tua malah ngeyel. Saya, bukan ngeyel. Aku hanya percaya dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mulia. Bukannya saat Nabi Adam AS mereka diperintah untuk tunduk dan menyembah kita? Jadi kita inilah umat paling sempurna. Papa, udah sombong, pakai ceramah, terserah kamu le. Esoknya mulai sebelum maghrib aku menginap di sana. Selepas maghrib hingga isya kuisi dengan membaca Al-Quran, lalu selepas isya aku wirid hingga lepas tengah malam. Hanya wirid biasa selepas sholat yang kuamalkan saat itu. Aku berserah diri semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindungku. Tidur sebentar dan kubangun di sepertiga malam untuk melanjutkan sholat malam. Di saat selesai berwudu bulu kuduk spontan merinding tak kuhiraukan, langsung ku bersiap untuk sholat tahajud. Baru selesai 2 rakaat dan ingin sholat lagi tercium bau singkong bakar. Di lingkungan perumahan mewah mana ada yang jam segini bakar singkong, dan masih tak kuhiraukan, tetap asyik melanjutkan sholat. Selepas salam sholat, makhluk mengerikan itu datang lagi, hitam berbulu dan saking tingginya membungkuk di langit-langit rumah setinggi 4 meter, karena jika berdiri tegap pasti jebol itu internet plafon. Aarg, aarg, aarg hag. Suara geramannya yang seketika menciutkan nyaliku. Lidahku mendadak keluh, badanku serasa kaku tak dapat kugerakkan, dan makhluk itu semakin mendekatiku yang mematung ini. Matilah aku. Begitu ku berkata dalam batin. Mencoba untuk tak panik, kurapalkan wirid Asmaul Husna dan tubuhku dapat kembali kugerakkan. Makhluk astral berwujud genderuwo ini semakin mendekati, tahan napas dan kupusatkan seluruh energi di perut. Mulai terasa aliran energi terpusat di perutku, lalu kubayangkan aliran tenaga itu mengalir di tangan kanan. Kuangkat tangan kananku dan kukibaskan ke depan, membayangkan dari tangan ini keluar seberkas sinar 2 ar. Makhluk astral tersebut terpelanting dan menggeram aarg. Tanpa banyak kata, makhluk astral ini melompat, menerjang ke arahku laksana serigala menerkam mangsa. Mau menghindar jelas tak mungkin, habis sudah aku. Tapi segalanya hanya bisa kupasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti makhluk astral itu kembali terpelanting saat akan menerkamku. Tercium seperti bau daging hangus terbakar, serangan balik kulancarkan. Ku berlari ke arah makhluk astral tersebut dan di tepisnya, kami pun terpelanting berlawanan arah. Panas kurasakan tangan ini, makhluk astral kembali bersiap ingin menyerang dan aku pun juga bersiap melakukan serangan balik. Wus! Cakarnya melayang ke arah dadaku, beruntung dapat kuhindari. Kulepaskan tendangan tepat mengenai kepala. Ampun! Ampun Tuan! Kenapa kau siksa aku? Kau! Yang lebih dulu menyerangku, kataku menimpali ucapan makhluk tersebut. Tolong jangan panah aku Tuan. Aku mengaku kalah. Saya, kenapa kau ganggu kami? MRG, Tuan mengganggu wilayahku. Saya, wilayah apa? Aku tak pernah mengusikmu. MRG, kehadiran Tuan buat kami panas di sini, lagi pula pasukan Tuan banyak sekali. Aku mengaku kalah. Saya, aku minta bangsamu menyingkir dari rumah ini sekarang. MRG, baik. Aku akan pergi. Setelah kepergian makhluk astral tersebut, terperanjat. Kulihat tubuhku masih dalam posisi bersila dengan kepala tertunduk dan memegang tasbih. Astagfirullah. Tiba-tiba tersadar dari dudukku, apakah kejadian tadi itu hanya mimpi? Kurasakan capek dan pegal di seluruh tubuh serta masih selintas tercium aroma seperti daging gosong terbakar. Kantuk teramat sangat kembali mendera tubuh dan kupasrahkan untuk tertidur hingga alarm di HP butut berdering. Menandakan bahwa subuh telah datang, lalu kuambil wudhu dan lanjut subuhan kemudian mengaji hingga masuk waktu duha. Setelah kejadian itu, rumah terasa lebih adem dan tidak terasa singgup serta gerah. Anehnya terkadang masih sedikit ada gangguan, pintu depan saat sore hari digedor-gedor dan gagang pintu bergerak naik turun dengan cepat layaknya ada orang yang ingin masuk secara paksa. Saat ku dekati mendadak langsung berhenti. Setelah kejadian ini, keadaan keluarga kami semakin buruk. Bahkan tamu yang rumahnya ku tempati mendadak berhenti bekerja sama dengan papaku, padahal tak pernah ada masalah. Sungguh aneh, satu demi satu tamu langganan papaku memutuskan kerja sama dengan papaku. Sampai akhirnya kedua orang tua dan adekku si kembar pindah kembali ke kampung nenek dari ibu serta melanjutkan ke salah satu SMA negeri di sana. Aku dan kedua adik perempuanku menetap di Bali dan kami ngekos terpisah, di mana adekku memilih kosan khusus putri.
Aku juga akhirnya mengetahui kenapa selama ini diperlakukan beda. Ia berbeda. Bukan dihususkan kawan. Terutama papaku yang memperlakuku secara beda. Tapi sedari kecil aku selalu kebagian tugas seperti pembantu, mulai bebersih rumah, nyabutin rumput, bantu nyuci baju dan perabotan dapur, hingga urusan keluar untuk sekedar beli makanan atau hanya beli es degan saja pasti aku yang disuruh keluar. Tak jarang ada beberapa tetangga yang kukenal nyeletuk ke saya, "Masa kamu terus yang disuruh warawiri ke sana kemari?" Malah salah satu sahabat kecilku juga pernah bertanya, "Kamu kok kayak pembantu, kayak bukan anak kandung aja? Sampai sakit kena gejala demam berdarah aja kamu berangkat sendiri dan urus obat sendiri. Untung kamu 2 kali kena gejala demam berdarah nggak sampai ngamar di rumah sakit." Aku hanya bisa berikan alasan saat itu. Karena aku anak pertama, jadi harus bisa mengayomi adik-adikku. Sejatinya, setelah kebenaran tak bongkar ternyata hanya dalih. Ia hanya dalih, karena ternyata aku menemukan akta kelahiran asli milikku dan di situ tertera kalau aku bukan anak dari papa yang sekarang. Yap, aku ternyata berbeda bapak, pantas saja Eyang Kakung dari papa begitu membenciku dengan sangat. Akan kuceritakan, nanti tatkala mencari ayah kandungku sebenarnya dan tujuanku bertemu dengannya. Selepas kami terpisah. Ingat betul saat pertama kali kos, duit yang kupegang hanya 400.000 itu pun sudah kupakai bayar uang muka untuk kos sebesar 100.000. Sisanya aku mencoba pinjam dari sahabat-sahabatku. Saat itu, di mana lagi aku bisa meminjam uang? Mau tak mau. Sahabat semasa kecil yang kucoba pinjamin duit, mereka berdalih sedang tak ada uang juga. Serasa langit runtuh menimpaku saat itu, tak ada yang membantu meringankan keadaanku. Tapi kuikhlaskan semuanya karena aku yakin bahwa Tuhan tak akan tinggal diam melihat umatnya yang kesusahan. Akhirnya aku mencoba meminjam uang dari sahabat SMA aku dulu, alhamdulillah. Kudapatkan juga pinjaman uang dari ayah sahabatku. Jumlahnya memang kecil tapi itu amat sangat membantu kehidupanku yang pontang-panting kala itu. Kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan untuk mensuplai ke beberapa rumah sakit. Gajiku di tahun itu hanya sebesar 1-2 juta itu pun gaji kotor yang kuterima, padahal UMK saat itu sudah di angka 1,6 juta. Ku tetap bersyukur bahwa di balik kesempitan yang kulalui selalu diberikan jalan keluar. Bahkan saat akan ku kembalikan uang tersebut, ditolak oleh ayah sahabatku ini. Beliau ikhlas membantuku yang sedang kesusahan. Aku kembali menjalani hobi lama, yaitu memancing dan spot yang ku ketahui saat itu hanya di daerah Tanah Kilapsung. Di sini aku mancing bisa seharian lebih kawan, mulai Sabtu jam 7 malam sampai esok jam 5 sore. Tak jarang sampai hampir tengah malam lagi baru pulang ke kos. Itu sengaja aku lakukan untuk mengusir kegelisahanku dan introspeksi diri. Kejadian ganjil kembali terjadi di tempat langganan mancingku, tepat ketika Rona Jingga telah hilang dan malam menjelang bersamaan dengan Gemerlap bintang bertaburan di angkasa. Di depan kantor PDAM, secara tiba-tiba, di depan sungai tempatku memancing muncul seberkas sinar hijau seperti lampu LED. Semakin naik ke atas, semakin terang sinarnya. Hingga batu berwarna hijau zamrud itu mengambang di atas air. Saat itu aku memancing dengan sahabat yang hobi mancing. Dia bernama Agung, karena lebih tua. Aku biasa memanggil dengan sebutan Mas Agung. Sahabatku ini asli Balikawan, dia juga kaget saat melihat munculnya batu mustika berwarna hijau. Tak ada yang berani mengambil mustika tersebut saat itu. Kemudian mustika itu kembali lagi masuk ke dalam air. "Mas Agung, bro. Minggu depan, kita coba mancing di sini lagi ya." Saya, "Iya mas. Aku juga penasaran sama penampakan mustika tadi." "Mas Agung, kali aja. Minggu depan muncul lagi bro." Saya, "Iya mas. Minggu depan kita coba lagi." Tak terasa seminggu telah berlalu dan kami kembali memancing di tempat seminggu yang lalu. Ternyata benar. Mustika itu muncul kembali di tempat yang sama. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Mas Agung turun dan mencoba mengambil mustika tersebut. Biur. Batu tertangkap di tangan. Namun saat dibuka batu itu tak ada di tangan. Minggu berikutnya, kami coba lagi dan benar muncul kembali. Kini giliranku. Saat mustika itu muncul. Biur. Terasa mustika berada di genggaman tangan. Dingin seperti menggenggam es batu, saat ku genggam dengan posisi tangan masih berada di dalam air.
Terlihat dari celah genggamanku memancar sinar hijau yang terang. Ku keluarkan tangan dari dalam sungai, saat ku buka. Sama seperti Mas Agung, mustika itu seketika lenyap dari genggaman tanganku. Masih dengan rasa penasaran, kami putuskan lagi untuk minggu depan nyamperin ke tempat tadi. Minggu yang ditunggu pun tiba, kami kembali lagi ke tempat di mana menemukan mustika itu. Kali ini lebih aneh kawan, karena yang muncul kali ini bukan lagi mustika batu hijau. Saat menunggu mustika itu muncul, kami gunakan untuk memancing. Dari arah kanan kulihat seekor ular mendekat. Mas Agung, awas! Ada ular lewat, entar malah kena pancing. Iya bro, itu ular ngarah kemari. Saat sudah dekat, yang kami lihat ternyata bukan ular, tapi sebilah keris tanpa warangka sarung. Aneh. Keris itu meliuk-liuk mendekati kami seperti seekor ular. Dengan tergesa, kami segera cabut tanpa membereskan peralatan pancing. Pokoknya, pancing ke bawah udah syukur. Lari! Kataku pada Mas Agung. Kami berlari dan sesampainya di motor langsung starter motor. Lagi-lagi kejadian aneh terjadi, motor tak dapat di starter. Udah dorong aja mas. Entar kalau udah jauh di starter lagi, kataku pada Mas Agung. Kami dorong motor dengan sangat cepat dan sejauh mungkin. Sampai akhirnya motor dapat kembali di starter dan kami langsung pulang, tanpa peduli beberapa ikan yang sudah kami dapatkan. Minggu pagi. Seperti biasa, kegiatan selepas subuh mencuci yang sudah seminggu numpuk. Kelar nyuci baju, kulanjutkan dengan nonton kartun. Ya, nonton film kartun adalah salah satu kegemaranku. Terutama Doraemon, entah mengapa di usia segitu aku masih suka nonton film kartun. Kartun yang kutunggu telah mulai, belum juga setengah jam berlalu. Mata ini terasa berat sekali, rasanya nyaman banget saat ditutup mata ini. Kantuk yang teramat ini tak dapat kuhindari hingga tak sadar ku terlelap dalam tidur. Tiba-tiba, napasku serasa sesak, seperti ada sesuatu yang menindihku. Bahkan untuk menggerakkan badan pun tak bisa, jangankan badan. Jemari ini serasa kaku tak dapat bergerak. Semakin kulawan, semakin hebat perasaan ini, bingung. Mengucapkan sepatah kata tak bisa terucap. Hingga akhirnya, aku merasa seperti kehabisan napas dan terbangun. Alhamdulillah. Aku tadi sudah lepas dari ketindihan, beranjak dari kasur menuju dapur. Tenggorokan serasa kering, segelas penuh ukuran gelas teh telah habis kutenggak airnya. Saat kembali, astagfirullah. Aku melihat tubuhku sedang terbaring di kasur. Hanya beberapa detik setelah aku kaget, seketika pandangan gelap. Aku benar-benar tersadar dari tidur. Kejadian ini terjadi lagi. Persis saat aku diganggu makhluk astral penunggu rumah tamunya papaku dulu. Aku harus tahu fenomena apa ini? Ponselku pun berdering, segera kuraih. Ternyata isinya SMS dari Mas Agung, berisi ajakan mancing mencari spot baru. Oke. Ke kos aja mas, aku di kos. Balasku. Zaman itu baru saja menjamur aplikasi BBM dan Android masih di OS Froyo, jangan tanya. HP-ku hanya HP keluaran Tiongkok. Hanya bisa SMS, telepon dan buka sosmed via browser bawaan belum 3G pula jaringannya. Kusiapkan peralatan pancing, begitu Mas Agung tiba. Kami langsung berangkat mancing. Tempat yang dituju ternyata di taman pancing yang lokasinya tak jauh dari tanah Kilap Suwung. Di sini aja ya bro. Jangan tempat kemarin. Banyak hal gaib. Nyantai mas, saya mana aja bisa. Asal ada ikannya. Saat memancing pun tiba, belum sempatku bertanya perihal pengalamanku tadi. Mas Agung sudah lebih dulu mengeluarkan HP Nokia 3G-nya dan menunjukkan salah satu forum yang membahas Astral Projection. Mas Agung, keren. Thread ini bro. Saya, thread apa ini mas? Mas Agung, udah. Mending baca dulu aja. Saya, oke. Aku baca ya mas. Tuhan ternyata cepat memberikan jawaban atas fenomena yang terjadi padaku tadi. Apa yang aku alami itu ternyata astral projection, ada pula yang menamakan dengan out of body experience. Setelah habis kubaca semua penjelasannya. Saya, mas. Tahu nggak? Mas Agung, nggak tahu, sambil noleh. Ke arahku san menggeleng kepala. Aku, tadi pagi mengalami fenomena ini mas.
Mas Agung, yang bener. Saya, iya Mas. Beneran, baru aku mau nanya. Ternyata sudah terjawab di sini. Mas Agung, hebat dong. Udah bisa AP duluan, aku malah ntar malam mau nyoba belajar AP. Saya, iya nih. Aku juga masih penasaran. Ntar malam, mau aku coba lagi. Ternyata Mas Agung ini sudah membaca tutorialnya beberapa hari yang lalu, bahkan sempat lihat tutorial video dan juga mengunduh gelombang, binaural beats, yang fungsinya membantu agar cepat masuk ke fase trance. Semuanya dijelaskan secara detail oleh Mas Agung, aku pun makin penasaran ingin mencoba juga. Hasil tangkapan kami lumayan hari itu, tak terasa sudah hampir menjelang maghrib. Kami kembali pulang ke tempat masing-masing, tak sabar menanti malam. Sebelum tidur, kurubahkan badan, ambil posisi rileks dan setengah mungkin. Tarik napas dan tahan di perut selama mungkin yang aku bisa, lalu hembuskan sepelan mungkin dan perlahan. Terasa ada aliran tenaga terpusat di area perut, seperti berputar-putar di bagian pusar. Saat kuhembuskan napas perlahan, terasa aliran tenaga itu menyebar ke seluruh tubuh. Badan terasa kesemutan di sekujur tubuh, kejadian itu berulang kali hingga aku mengalami ketindihan kembali. Kali ini aneh. Saat kubuka mata, seluruh badan serasa mati rasa tak dapat bergerak. Untuk mengucapkan kata pun tak bisa. Kemudian mulai terdengar suara-suara dari segala arah, bahkan musik dangdut koplo serasa nyaring di telinga. Kalau dipikir, ya jelas. Gak mungkin lah. Malam di atas jam 10 ada yang setel musik koplo. Anehnya lagi, mataku bisa melihat, menembus tembok di depanku. Hingga terlihat jelas apa yang kulihat di balik tembok yang kupandangi. Makin lama timbul perasaan ngeri menjalar di sekujur tubuh. Sekuat mungkin kupaksakan untuk bangun, badan ini makin terasa melawan untuk tidak terbangun. Hingga akhirnya, aku pasrah dan hanya bisa membatin, aku ingin bangun. Kemudian dengan mudahnya terbangun. Ku coba latihan lagi malah ketiduran. Esok dan malam-malam berikutnya, aku coba kembali, namun tak membuahkan hasil. Emang latihan astral projection paling cepat kalau badan ini kelelahan. Tak putus asa. Ku coba lagi dan lagi tetap belum membuahkan hasil. Hingga suatu ketika, saat aku kecapean kerja. Malamnya ku coba untuk latihan AP kembali dan kali ini dengan mendengarkan gelombang binaural beats. Aku sukses masuk ke fase trance dan ketindihan, tapi yang terjadi masih sama. Hanya mata saja terbuka, tapi tubuh sama sekali tak bisa bergerak. Masih dalam posisi terbaring di kasur dan hanya bisa toleh-toleh saja. Kali ini, ku dengarkan lagi, banyak suara seperti makhluk-makhluk gaib berkata, "Pergi! Pergi! Jangan pernah kamu masuk ke alam kami." Suara itu tak hanya satu, tapi banyak suara bersahutan. Mulai yang berat dan serak menakutkan hingga suara perempuan beserta cekikikan khas yang cumiarkan telingaku. Karena tak membuahkan hasil, aku pun menghentikan latihan astral projection. Sempat baca. Katanya, bisa dibantu oleh mereka yang sudah ahli AP. Jadi yang sudah ahli membangunkan mereka yang belum bisa AP saat masuk tahap AP. Sebenarnya ingin sekali meminta bantuan. Tapi, sama siapa? Mas Agung malah saat masuk tahap trans sudah gagal duluan. Mau minta tolong suhu di thread juga nggak mungkin, karena tak ada yang ku kenal di thread itu. Di masa ini, kuliahku masih lanjut, hubunganku dengan Ririe sudah jauh berakhir saat kami lepas SMA. Ririe lebih memilih fokus kuliah, namun sayangnya, kulihat dengan mata kepalaku sendiri Ririe malah jalan dengan salah satu kawanku sedari SD. Hanya bisa tertawa dalam hati dan bergumam, "Hidup ini lucu ya." Aku sempat dikenalkan sahabat karib SMA dengan gadis dari bumi Sunan Gunung Jati, kota yang terkenal dengan batik Mega Mendung. Setahun pertama menjalin hubungan jarak jauh, akhirnya aku beranikan diri untuk silaturahmi ke rumahnya. Pertemuan pertama terjadi saat puasa tahun 2012, tentunya aku sudah izin dengan papa mamaku ingin sowan le rumah calon istri. Ya, benar calon istri, karena aku merasa umurku sudah layak untuk membina rumah tangga. Persetujuan dari kedua orang tuaku kudapatkan, maka tibalah saatnya, aku silaturahmi. Alhamdulillah, kedatanganku diterima dengan baik. Bahkan saat itu, Abah memintaku agar tahun berikutnya segera meminang dia.
Sayang di tahun berikutnya, aku hanya bisa menemui Abah di pusara makam, karena beliau mengalami sakit setelah pertemuan denganku. Kalian bisa memanggilnya Eni di sini kawan. Eni bekerja di salah satu rumah sakit di bumi Mega Mendung ini. Hampir saja aku teralihkan dengan seorang kawannya bernama Rani. Rani ini begitu baik kepadaku, tak jarang aku dipinjami motor matiknya jika ingin jalan berdua dengan Eni. Rani memiliki tubuh dan kecantikan sempurna khas wanita Sunda kawan, jika kalian lihat aslinya. Siapapun bakal terpesona. Selama di bumi Sunan Gunung Jati ini aku memilih ngekos mingguan. Kesempatan selalu terbuka lebar jika aku ingin berbuat yang tidak-tidak. Tapi tak kulakukan. Karena prinsipku adalah jangan merusak kehormatan wanita baik-baik. Tapi jika wanita itu rusak dan tak mau diajak menjadi baik, ya dirusak aja lagi nggak apa-apa. Sungguh prinsip tolol ya. Perjalanan cintaku tak luput dari aral rintangan, tak jarang kejadian gaib ikut menjadi bumbu roman cintaku. Terberat adalah, beberapa keluarga masih ada yang memegang prinsip, kalau gadis Sunda tak baik nasibnya jika menikah dengan lelaki dari suku Jawa. Sekembalinya aku dari bumi Mega Mendung, aktivitas tak banyak berubah. Pekerjaanku meningkat cukup pesat, dari yang awalnya hanya sebagai pegawai gudang, lalu naik ke bagian kolektor dan berakhir menjadi marketing plus kolektor. Pekerjaan yang kulakukan cukup mengasyikkan, keluar masuk rumah sakit bertemu dan berbincang-bincang dengan kepala farmasi jadi kegiatan rutinku. Tak jarang pula, aku diminta tolong untuk mengurusi hal-hal sepele, jika kepala rumah sakit tersebut tak dapat meninggalkan pekerjaannya. Bahkan, seringkali diminta untuk menyerahkan berkas laporan ke BPOM, hingga pegawai BPOM hafal denganku dan dikiranya aku pegawai rumah sakit tersebut. Aku juga tak tahu berkas itu apa isinya. Karena tebal dan tertutup rapat. Jadi aku tak ada niat untuk membukanya. Ya. Walaupun, setelah aku tahu isinya dari perkataan salah satu pegawai BPOM, kalau itu isinya adalah sampel penggunaan drugs. Yang mana setiap bulannya harus secara rutin dilaporkan. Seharusnya perusahaan terutama sang bos beruntung memiliki karyawan seperti aku. Karena, jika kalian tahu kawan, sudah jamak memberikan entertain pada pegawai instansi rumah sakit, paling nggak. Ya, request donat atau traktir makan itu hal yang wajar agar orderan tetap lancar. Untungnya semenjak aku memegang bagian marketing di areaku, pihak rumah sakit, terutama kepala farmasi malah tidak minta entertain padaku. Cukup aku selalu bersedia meluangkan waktu jika diminta tolong untuk sekedar antar berkas ataupun transfer ke rekening dan bahkan tak jarang membeli produk kecantikan. Sempat kutanyakan, "Mbak, uang banyak ini?" Sambil nunjuk tumpukan duit segepok, "Gak takut aku bawa kabur?" Kataku kepada salah satu kepala farmasi di rumah sakit, dan ditimpali, "Halah, aku percaya sama kamu. Lagian Bali ini kecil. Sekali jelek nama kamu bakal susah cari kerja di bidang ini lagi. Udah setor sana ntar aku kasih uang bensin." "Oke mbak." "Beres kalau begitu," kataku. Aku pun berlalu meninggalkan ruangan dan segera menuju ke ban untuk menyetor uang yang dititipkan padaku. Aneh bukan? Aku sering sekali mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang kukenal, bukannya menyombongkan diri kawan. Jika lihat dan membawa tumpukan uang mulai dari ratusan juta hingga sebanyak 2 miliar milik perusahaan untuk disetorkan ke ban pun aku pernah, tapi itu bukan milikku dan alhamdulillah sesusah apapun keadaanku tak ada hasrat memiliki uang itu. Kerjaan sambilanku kala sore hari adalah jadi marketing freelance kartu kredit, kerjaan sambilan yang tak sengaja kudapatkan dari tetangga kos yang berasal dari Malang. Hasilnya cukup banyak kawan, bahkan saat aku lagi mujur, hasil yang didapatkan bisa lebih banyak dari gaji dan insentif bulanan yang biasa ku terima di salah satu perusahaan alat kesehatan. Sayangnya, saat itu, keadaan berbanding terbalik, kesehatan mamaku menurun drastis hingga terkena serangan stroke yang menyebabkan sebagian tubuh mengalami kelumpuhan dan kubantu semampuku agar meringankan beban. Dering telepon berbunyi. Kuangkat telepon dari Eni, "Assalamualaikum." "Ya bun, ada apa?" ucapku saat mengangkat telepon dari Eni. "Ingat ya, cepetan lamar aku. Ntar, keburu orang lain yang lamar aku," jawab Eni di balik telepon. Setelah menutup telepon, ada resah berkecamuk di dada. Bagaimana tidak?
Membayangkan pernikahan yang diadakan semarak tentu menyesakkan jantungku, dari mana dapat uang sebesar itu? Lagi pula aku juga belum sempat mengajak kedua orang tuaku berkunjung ke rumah keluarga Eni. Tak terasa hari berganti hari dan kini sudah memasuki bulan Ramadan kembali, kali ini ingin kuajak serta kedua orang tuaku. Namun apa daya? Dengan kondisi mama yang belum bisa melakukan perjalanan jauh, otomatis aku batalkan mengajak kedua orang tuaku. Papaku tidak bisa ikut menemani karena harus merawat mamaku dan kedua adekku, si kembar telah sibuk dengan sekolah mereka, ditambah lagi mereka juga harus mencari tambahan uang untuk biaya sekolah dan kebutuhan hidup. Libur lebaran kuhabiskan dengan Eni, bahkan tak pulang ke kota gadis. Sebenarnya keluarga Eni juga berharap kedua orang tuaku datang ke sana. Selama di sana, aku sempat magang di salah satu toko kue tersohor di Jalan Tuparev. Toko yang saban menjelang lebaran antaranya sampai mengular. Aku di sana bekerja sebagai daily worker alias DW selama seminggu, tak lupa ketika ku sampai di sana juga membawakan oleh-oleh khas Bali. Kegiatan lainku selama di sana jadi tukang antar jemput Eni dan itu kulakukan secara sukarela. Pernah saat itu jam menunjukkan sudah pukul 22 dan aku sudah hampir sampai ke rumah Eni. Hanya perlu belok ke kiri memasuki gang kecil yang jalannya menanjak, kejadian aneh pun terjadi. Saat mendaki jalan tersebut dengan Honda 800 dan telah sampai tepat di depan rumah Eni. Hanya tinggal berbelok masuk ke halaman rumah, tiba-tiba motor tak dapat bergerak, anehnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami berteriak kencang berbarengan, karena merasakan kejadian ganjil ini. Motor seperti tertarik medan magnet yang kuat hingga mundur ke belakang. Sekuat tenagaku pelintir gas, tetap tak membuahkan hasil. Sampai motor yang kami naiki meluncur turun ke bawah dan kembali di depan gang. Ini aneh. Kataku pada Eni, iya mas. Gak masuk akal? Masa motor ketarik dan turun ke bawah? Eni menimpali ucapanku. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kita coba masuk gang lagi, alhamdulillah. Kali ini selamat sampai ke rumah. Begitu memasuki rumah, ternyata ada beberapa keluarga Eni yang sedang kumpul. Kami ceritakan kejadian tadi. Mereka tak percaya. Karena mereka tak mendengar kami berteriak tadi. Sebagai gambaran rumah Eni ini, tak jauh dengan kota yang terkenal dengan ikon kuda jengke, kuda jingkrak. Untuk sampai ke rumah Eni, kalian kudu menaiki gang menuju ke atas. Di mana gang itu hanya bisa dilewati satu motor, jadi kalau berpapasan, terpaksa salah satu harus masuk ke halaman rumah warga dulu. Kota ini mengandalkan hasil pertanian dan juga banyak menghasilkan cengkeh kawan. Hampir setiap rumah setiap rumah memiliki balong kolam ikan, entah untuk diperjualbelikan ataupun hanya sekedar konsumsi sehari-hari. Selama aku magang menjadi DW di toko kue yang kesohor itu, banyak pengalaman dan kawan yang kudapatkan, tak jarang mereka kadang mengerjaiku. Meminta untuk memindahkan beberapa kue kering ke ruang penyimpanan di lantai 2. Beberapa kali kontak batin terjadi, batinku berkata, di tangga menuju ke rooftop ada kuntilanak yang mengawasi, kemudian di bawah bagian paling belakang, ada tanah kosong yang di sana ada sebuah pohon kelor dan di dekat pohon itu ada gendruwo dan pocong. Uniknya ada salah satu senior di sana yang ternyata indigo dan kemampuan itu telah diasah dengan sangat baik. Dimulai dari sekedar basa-basi, lalu Kang Ahmad bertanya. Ahmad, mas, udah tahu belum? Saya, apaan Kang? Ahmad, ada beberapa area di sini yang angker. Saya, oh, itu. Di atas, ada kuntilanak, di belakang sana ada gendruwo ama pocong. Ahmad, loh? Kamu bisa lihat juga kayak aku? Saya, enggak, Kang. Cuman dibisikin sama batin saya. Ahmad, kamu bisa lihat enggak? Yang ikut sama saya? Saya, sejenak terdiam dan bertanya pada batinku, wah. Maaf Kang, saya enggak tahu sama sekali. Ahmad, masa? Enggak tahu? Harusnya tahu dong. Saya, maaf Kang, batin saya tak mau bersuara. Nampaknya, Akang ini masih ada keturunan pembesar atau wali tersohor. Jadi batin saya tak berani salah ucap. Ahmad, ya sudah. Kalau gitu, kita balik kerja. Sekilas, tatapannya menyelidik ke arahku. Jika, kawan magang dan senior-seniorku dulu membaca kisahku ini,
Aku ucapkan banyak terima kasih atas pertemuan singkat selama di sana. Walau sebentar, tapi serasa seperti keluarga. Sangat terasa sekali kehangatan dan keramahan serta persaudaraan yang aku rasakan selama bersama kalian. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Jalanku tak mulus kawan, ada beberapa yang tak suka dengan kehadiranku. Ya, wajarlah, Eni ini bisa dikatakan anak emas. Karena seluruh keluarga besarnya orang terpandang di kota yang letaknya dekat dengan kaki Gunung Ciremai. Ada juga yang tak setuju karena aku ini berasal dari suku Jawa, kawan. Pasti tahu kan maksudku? Sepeninggal abahnya, kendali dalam mengambil keputusan keluarga lebih banyak dipegang uaknya. Kuingat betul saat abah berpulang ke Rahmatullah dan baru saja acara yasinan pertama selesai, uaknya ini sudah meminta bagian warisan dari keluarga abah. Padahal jauh hari, sebelum abah meninggal, abah sudah membagi rata semua harta yang dipunya, termasuk kepada uak yang notabene hanyalah kakak dari ayahnya Eni dan yang diangkat anak adalah ayahnya Eni oleh abah. Jika menurut hukum yang berlaku di negara ini pun tak mendapatkan bagian itu wajar bukan? Tapi sudahlah. Tak baik, mengungkapkan lebih banyak aib seseorang. Mentari baru saja terbit dan bulir-bulir embun belum habis jatuh ke tanah, udara teramat sejuk. Namun keadaan rumah sudah riuh ramai pagi itu dengan segala persiapan karena akan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Meluncurlah sekeluarga dalam mobil berjenis minibus dari bawah kaki Gunung Ciremai menuju ke Kota Gadis. Perjalanan kali ini menemui kedua orang tuaku. Hatiku campur aduk kala itu, ada senang, bingung dan juga sedih ketika pulang dan bertemu kedua orang tuaku. Sesampainya di sana, keluarga ini bisa melihat betapa kekurangannya keluargaku ini dan aku sudah siap dengan kemungkinan terburuk saat itu. Ramah tamah dan mengutarakan maksud kedatangan pun telah disampaikan, kedua orang tuaku hanya bisa pasrah. Karena mereka sendiri pun tak mampu berkata banyak, hanya mampu merestui hubungan kami. Aku pun mafhum dengan keadaan yang menimpaku dan kedua orang tuaku. Ada sedikit penyesalan kala itu, di mana aku belum mampu membahagiakan kedua orang tuaku, tapi malah sudah ingin menikah. Aku beserta keluarga Eni pun kembali ke kota di bawah kaki Gunung Ciremai dengan meninggalkan kedua orang tuaku. Ya Allah, berikan hamba-Mu ini ketabahan, kemudahan dan dilancarkan dalam segala hal, hanya itu yang dapat terucap dari batinku tatkala menuju kembali ke bumi Megamendung. Ada perasaan malu. Malu karena belum bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tuaku, tapi niatku baik. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui pasti dimudahkan jalan. Hanya keyakinan itu yang selalu kutanamkan pada diriku dan tak lupa diikuti dengan usaha maksimal untuk mencapai tujuanku. Sekembalinya aku ke Bali, kutekadkan niatku untuk menikahi Eni karena Allah Ta'ala, rupiah demi rupiah ku kumpulkan satu persatu. Memang jika ingin menikah ada saja godaannya, aku sempat berkenalan dengan salah satu customer yang kudapatkan saat sedang bekerja freelance kartu kredit, di suatu pasar swalayan yang kebetulan pihak bank membuka stand di sana selama hampir setahun. Rianti namanya. Gadis asal kota Gudeg dengan kecantikan khas wanita Jogja yang anggun dan mempesona. Wajah oval, hidung mancung dan kulit kuning langsat khas perempuan Jawa, siapapun bakal tertarik melihatnya.